amalan salat bagi makmum harus melakukannya setelah imam. Tidak boleh bersamaan dengan imam, apalagi mendahului imam. Kecuali satu yang boleh bersamaan. Kalau yang mendahului tak ada satu pun yang boleh. Tapi kalau yang bersamaan hanya satu, yaitu lafaz amin setelah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kajian kita terakhir kemarin? Kajian kita kemarin terakhir masalah rukun salat. Rukun salat kita sudah masuk masalah salah satu rukun salat takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram ini? Coba terdapat perbedaan dalam takbiratul ihram. Salah satu perbedaan, tapi ada kesepakatan. Sepakat semua ulama mengatakan takbiratul ihram itu wajib di dalam salat. Kalau tidak ada takbiratul ihram, salat tidak sah. Itu sepakat mereka semua. Maka tidak ada umat Islam yang memulai salat tanpa takbir, ada? Tidak ada itu. Jadi ijma namanya. Nah, sekarang dalam masalah takbiratul ihram ini ada masalah-masalah yang berbeda ulama. Pertama, salah satu perbedaan memposisikan takbiratul ihram. Apakah posisinya sebagai rukun salat atau sebagai syarat sah salat? Kan di situ. Maka di sini berbeda dua pendapat ulama yang empat itu. Hanafi mengatakan, dan juga sebagian ulama-ulama mazhab Hambali, bahwa takbiratul ihram itu bukan rukun salat, tetapi syarat sah salat. Berarti dia di luar daripada bagian salat itu sendiri. Kemudian, tapi tanpa ada takbiratul ihram itu salat tidak sah. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'iyah dan juga mazhab di dalam Hambali mengatakan takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Nah, maka kalau kita melihat nanti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ketika mereka arkanus salat, rukun-rukun salat, maka mereka mulai merukun salat itu dari niat. Setelah itu takbiratul. Sedangkan Hanafi tidak, niat takbiratul ihram itu baginya syarat sah salat. Sebenarnya Hanafi ini rukun salat paling sedikit bagi mereka. Berapa rukun salat mazhab Hanafi kemarin? Hanafi. Hanafi itu mereka bilang syarat sah salat, rukun salat itu cuma 6 atau 4. Kebanyakan buku mereka mengatakan 4. Sebagian kitab-kitab Hanafi membilang menghitung 6. Kalau Syafi'iyah 13. Kalau Hambali 14. Yang 15 siapa? Maliki. Maka Bapak kalau ingin tahu mazhab orang, ini mazhabnya apa? Tanya rukun salat. Tapi kalau dibilang berapa rukun salat? 20 katanya ada dalam mazhab itu. Suruh dia belajar. Tidak bermazhab itu, Pak. Sekarang siapapun yang ingin menghitung rukun salat dan dia punya ilmu, nah, seperti kelebar ulama-ulama empat mazhab itu, kalau dia ingin menghitung tapi ilmunya sama ya, pasti akan ketemu dengan salah satu yang empat itu. Tapi kalau dia mengerti, tapi kalau dia tidak ketemu, tidak dapat, berarti apa? Ilmunya perlu dipertanyakan. Nah, jadi ini penting saya katakan Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya tidak ada ijtihad baru lagi dalam masalah itu.
maka umat ini mengerucut kepada salah satu empat. Karena kalau diteliti betul, diulang lagi mengkajinya, akan ketemu juga ke situ juga ujung. Karena dalilnya sama, Quran, Sunnah, kaedah-kaedahnya juga sama digunakan. Nah, kaedah-kaedah istimbatnya, umpamanya ada memang berbeda kaedah. Kalau dia berbeda kaedah, yang memakai kaedah ini pasti berujung ke sini, memakai kaedah ini berujung ke sini, dan tidak mungkin dibuat kaedah baru. Rumit itu Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak dipelajari oleh ustaz-ustaz yang terkenal. Tiba-tiba sunnah saja. Mana bisa begitu? Mana ada di dalam kitab ulama sunnah itu aja isinya. Baca kitab ulama, begitu mereka. Datang sekarang tentang mazhab apa? Betul-betul sunnah. Jadi seolah-olah ulama-ulama itu tidak cuma nuding, Pak, ini berbahaya. Berbahaya sekali ini kelompok ini. Kenapa? Karena ini secara langsung ulama-ulama itu tidak padahal yang mewakili sunnah itu ulama-ulama itulah. Kalau mau fair, kamu tahu apa? Baca sunnah tidak bisa. Ini melaku aja sunnah. Sekarang coba kita lihat takbiratul ihram itu sendiri berbeda pula di dalam masalah Bapak Ibu. Sekarang berbeda mereka, ini syarat sah, ini mengatakan rukun. Nah, sekarang di dalam masalah takbir itu, kapan takbiratul ihram itu sah? Apa hal-hal yang harus ada di dalam lafaz takbiratul ihram? Nah, ini kita bahas kemarin. Ada sedikit perbedaan. Maka masing-masing ulama mazhab itu memberikan kriteria syarat takbiratul ihram yang sah. Kemarin pembahasan kita di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kemarin mereka mengatakan baru takbiratul ihram itu sah. Syaratnya berapa? 15. Lupa Bapak Ibu ya. 15 syarat sahnya. Apabila salah satu yang 15 ini tak ada pada takbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau tidak sah takbiratul ihram, tentu berefek kepada tidak sahnya solat. Apa salah satunya Bapak Ibu? Salah satu syarat sah takbiratul ihram itu kata Syafi'iyah yang menghitung 15 syarat sah takbiratul ihram. Pertama, takbiratul ihram itu selama yang sholat itu mampu berbahasa Arab, mengucapkan huruf-huruf Arab, wajib diucapkannya dengan bahasa Arab. Maka takbiratul ihram yang sah itu dengan Allahu Akbar. Nah, jadi dengan bahasa Arab selagi dia sanggup. Tapi kalau seandainya tak sanggup dia mengucapkan dalam bahasa Arab, wajib dia belajar sampai dia bisa. Tapi kalau dia sudah belajar juga tak mampu juga, ya sudah masuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu itu. Jadi nampak ada solusi semuanya. Itu pertama, itu kita sudah bahas. Bisa sah dia bertakbir dengan bahasa yang dia bisa. Kalau tak bisa juga lagi belajar bahasa Arab, menuturkan, mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab. Kedua, apa syaratnya kemarin syarat sah takbiratul ihram itu? Dia mengucapkan takbiratul ihram itu sedang berdiri sempurna. Berdiri. Kalau seandainya sholatnya sholat fardu, maka kalau sholat fardu kita sanggup berdiri, maka takbiratul ihramnya harus diucapkan sedang berdiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Kalau seandainya dia sanggup berdiri, lalu takbiratul ihramnya sedang condong ke bawah, seperti orang yang masbuk, karena dia ingin mengikuti imam. Lalu imam sedang sujud, maka Allahu Akbar langsung, dan itu takbiratul ihram sah salatnya. Maka bagaimana caranya? Pertama takbiratul ihram dulu dalam kondisi berdiri. Setelah itu baru takbiratul inti. Maka dua takbir yang dia buat. Pertama takbiratul ihram, kedua takbiratul kalau takbiratul intiqal boleh sedang turun. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau takbiratul ihram boleh sedang turun, maka tidak sah. Harus posisinya berdiri. Itu kalau sholatnya fardu dan dia sanggup berdiri. Itu saatnya dia fardu, kemudian dia sanggup berdiri. Tapi kalau dalam kondisi sholatnya sholat sunat, maka tak masalah. Sholat sunat yang umpamanya bapak sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, bapak sanggup berdiri, lalu bapak duduk di atas kursi sholat sunat, sah, tak ada masalah. Bapak taruh takbiratul ihram sedang duduk, itu tidak ada masalah. Walaupun kita sanggup, karena sholat sunat, walaupun kita sanggup berdiri, boleh dilakukan dalam kondisi duduk. Cuman saja pahalanya agak kurang. Pahala berdiri dengan duduk tak sama. Ya 80%. Jadi gitu Pak ya. Maka di sini sah kata ulama, dia takbiratul ihram dalam kondisi duduk kalau sholatnya sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada di sini rincian sedikit dari ulama. Kalau dia sedang condong katanya, sedang takbiratul ihram, ada mengatakan tak sah, ada mengatakan kalau condongnya lebih dekat kepada berdiri sah. Tapi kalau sudah jauh dari berdiri, tidak sah. Ini ada Bapak Ibu sekalian, pendapat perbedaan sedikit. Apa kadar dia tidak sah takbiratul ihramnya kalau seandainya dia condong? Dia mengatakan asal condong tidak sah. Dia mengatakan kalau condong lihat dia lebih dekat ke berdiri atau tidak. Baik, itu Bapak Ibu sekalian adalah syarat yang keberapa itu? Syarat yang kedua ya, bahwa dia mendatangkan takbiratul ihram itu dia sedang berdiri. Kemudian yang ketiga, apa syarat sah takbiratul ihram itu? Ayati bilafzil jalalah wa lafzu akbar. Ini menurut Syafi'iyah. Wajib dia mendatangkan syarat sah takbiratul ihram lafaz jalalah. Lafaz jalalah apa? Allah. Kemudian lafaz akbar. Maka tidak sah dia mengganti lafaz Allah dengan nama Tuhan, nama Allah yang lain. Dan nama Allah kan 99. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jabbar Al-Aziz Al-Qadir. Banyak dibilang Ar-Rahman Akbar. Sah takbiratul ihramnya tidak sah. Karena lafaz Allah itu tak boleh diganti. Atau umpamanya akbar itu digantinya dengan lafaz yang semakna dengan akbar. Apa di antaranya? A'zam, a'la. Di situ Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Lalu dia bilang Allahu a'zam. Gimana itu? Menurut Syafi'iyah tidak sah, harus akbar. Yang sah itu nantilah kita jelaskan di sini. Jadi itu yang ke berapa? 3. Harus
lafaz Allah dan harus lafaz akbar. Yang keempat, apa syaratnya? Bahwa dia tidak boleh memanjangkan lafaz huruf baris fathah pada a pada lafaz Allah, maka dia tidak memanjangkan hamzahnya dengan mengatakan Allahu Akbar. Apabila dia lakukan itu, maka batal takbiratul ihramnya dan batal salatnya, harus diulang. Allahu Akbar. Tapi ibu jadi imam seperti itu, suruh berhenti jadi imam dia, tidak sah solat Arabi kuatnya. Kenapa bedanya Pak Ustaz Allahu Akbar dengan Allahu Akbar? Apa bedanya? Kalau Allahu Akbar itu bertanya, bukan membuat statement, bukan pernyataan. Bertanya. Allah asalnya itu Allahu Akbar. Nah itu tuh. Begitu lepas bertanya, apakah Allah itu Maha Besar? Kan ragu namanya kalau sudah beri pertanyaan. Karena dengan begini itu asalnya Allahu Akbar, cuman hamzah pada Allah itu disebut oleh ulama bahasa Arab yaitu hamzah wasal. Hamzah wasal apa? Kalau dia di pertengahan dia tidak dibaca, gugur dia. Umpamanya apa? Walillahi mulkus samawat, kan tidak wali Allah, kan ada begitu, hilang hamzah itu. Walillah, alhamdulillah, kan ada alhamdulillah Allah. Mana hamzah itu perginya? Karena hamzahnya hamzah wasal namanya. Dari ilmu tajwid juga ada pembahasan itu, ilmu sharaf. Kalau hamzah itu wasal, terletak dia di tengah, kemudian ada baris pada huruf kalimat sebelumnya, maka gugur dia kalau disambung. Tapi kalau dia diwakafkan, baru dia dibaca. Jadi kalau dia memulai, baru dia dibaca hamzah itu Allahu Akbar. Tapi kalau ada kalimat sebelumnya, a itu gugur. Sekarang kalau dimasukkan hamzah istifham ini apa? Hamzah dengan makna tanda tanya yang bermakna apakah, maka ditambah dengan a. Banyak orang bertanya sama saya, a anta Mawardi, apakah kamu yang bernama Mawardi? Pakai a. A itu bahasa Arabnya artinya apa? Apakah? Umpamanya, anta zahibun ila madrasah, apakah kamu, atau apakah kamu pergi sekolah? Kan itu. Jadi sekarang, apakah Allah itu Maha Besar? Maka bagaimana bahasa Arabnya? Didatangkan a. Setelah itu hamzah wasal yang ada pada Allah itu menjadi man, menjadi panjang. Maka bacanya Allahu Akbar. Maka itu pertanyaan, bukan lagi statement pernyataan pengakuan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah? Maka Bapak Ibu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang memanjangkan seperti ini, maka tidak sah takbiratul ihramnya, maka wajib diulang. Kalau tidak sah, kalau ada imam seperti ini jangan diikuti, ganti imamnya. Bisa kena sudah terbiasa, sudah gitu terbiasa dia sendiri. Jangan memimpin orang, harus belajar yang benar, karena ini meleset maknanya Bapak Ibu sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh memanjangkan ba pada ba. Maka Allahu Akbar,
begitu kacau lah imam. Atau jangan lupa ikuti lagi itu. Begitu. Udah parah sekali. Itu bukan main-main bahasa Arab itu Bapak Ibu ya. Begitulah kita diajarkan mengucapkan bahasa itu fasih. Mungkin jangan tiba-tiba bahasa Arab itu belum fasih itu berpindah-pindah. Banyak orang-orang udah tua karena tidak pernah belajar yang benar baca Quran, akhirnya sampai tua juga tidak benar. Karena dulu apa kata orang tuanya, yang penting bisa baca dulu, baca. Tidak dibenar-benarkan. Apa meninggal orang tuanya, apa gitulah sampai itu jadi imam masjid pula karena sudah pensiun. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka saya nasihat saya pada imam-imam, kalau tidak fasih jangan. Itulah sebabnya Rasulullah mensyaratkan imam itu orang yang paling fasih baca, aqra'uhu, paling hebat bacaannya. Karena yang dituju daripada imam itu baca, yang sampai salah. Karena kalau bacaannya salah, goncang kita sholat makmum belakang. Enak berdiri itu Allahu Akbar katanya. Gimana sholat bapak belakang? Pulang aja. Astagfirullah. Imamnya tidak boleh mau diganti, mau ditegur, mau. Maka Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama mengatakan kalau dipanjangkannya ba itu tak sah takbiratul ihram. Kemudian tentu tak sah sholatnya, karena takbiratul ihram itu rukun, harus dia mendatangkan takbiratul ihram yang benar. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa makna akbar? Itu Bapak Ibu, makna akbar itu adalah nama beduk besar. Ada beduk, ada beduk kecil, ada beduk yang besar. Beduk besar itu namanya akbar. Itu bahasa Arabnya. Kalau dia bilang begitu, Allah adalah beduk besar, astagfirullah. Maka kalau dia sengaja, syirik dia Pak. Itu bahasa Arab itu bertambah huruf, berubah makna, maka hati-hati. Nah, ini berikutnya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, tidak boleh. Salah satu makna juga kalau ikbar, maksudnya apa? Allahu Ikbar, itu maknanya. Itu juga bahaya, tidak sah. Hamzah pada akbar itu jangan baca ikbar. Nah, ada imam lagu-lagu bah, pokoknya dia ingin buat baru-baru Allahu Ikbar katanya. Astagfirullah. Ikbar itu nama haid perempuan. Coba kita kemana-mana sholatnya. Nah, ini yang keberapa itu? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau itu sengaja, kata ulama, kalau dia sengaja ucapkan itu dan dia tahu, baru dia mencaci maki Tuhan, murtad dia langsung. Baru dia tahu. Tapi kalau tak sengaja, dia ajar dan dia wajib mau belajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam, dia tidak boleh memberi tasdid ba pada akbar. Umpamanya Allahu Akbar, buatnya tasdid ba itu ditambahnya. Maka di sini kalau dia mengatakan seperti itu, tidak sah sholatnya, karena takbiratul ihramnya. Yang ketujuh, tidak boleh dia menambah waw yang sakin atau yang berharakat antara dua kata, yaitu dengan mengatakan antara dua kata atau di awal, namanya Wallahu Akbar, tambahnya waw, atau Allahu Akbar pakai waw juga tidak boleh. Maka di sini
Bapak Ibu sekalian, waw yang sakin Allah, jadi Allahu Akbar, utamanya hu, atau Allahu Akbar atau wa Akbar. Kenapa waw di sini sakin atau berangkat? Itu membuat sholatnya lan tam'aqib sholatuh, sholatnya tidak sah. Nah, begitu juga tidak boleh mendatangkan waw sebelum Allah, maka tidak boleh wallahu akbar, maka sholatnya tidak sah. Yang kesembilan, dia tidak boleh memisahkan antara dua kata Allahu Akbar dengan wakaf yang panjang atau pendek. Allah, berhenti dia Akbar katanya. Tidak boleh begitu. Allah, berhenti. Setelah itu Akbar, jadi dia harus langsung, tak boleh berhenti disakitkan Allah itu. Maka Allahu Akbar, hu Akbar langsung, jangan Allah Akbar. Tidak boleh dia berhenti. Wakaf namanya itu. Nah, lalu kalau dia buat wakaf seperti itu, lam tan'aqib salatu, maka salatnya tidak sah. Nah, itu kalau sebentar, apalagi kalau lama sekali. Sekarang kalau seandainya dia membuat alif lam pada akbar dengan mengatakan Allahul Akbar, tadi kan menambah waw kan boleh. Sekarang kalau dia tambah alif lam pada akbar, boleh enggak? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ulama Syafi'iyah mengatakan tidak ada masalah, sah, karena maknanya tidak berbeda. Nah, ini baik. Keberapa lagi? Nah, yang ke-10 lagi Bapak Ibu sekalian ya. Yang ke-10 yaitu Allahu Akbar itu harus dituturkannya dengan mulutnya, dengan lidahnya, dan didengar oleh dirinya sendiri. Maka tidak boleh dia mengucapkan Allahu Akbar itu dalam hati. Jadi kalau dia lipat tangan langsung Allahu Akbarnya dalam hati, maka di sini tanpa dia diperdengarkan ke telinganya sendiri dengan menggerakkan lidahnya, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini kecuali Bapak Ibu sekalian kalau dia bisu. Nah, tapi bisu sendiri sekalipun lidahnya tak bisa, tapi digerakkan sebagai simbol saja, tapi dalam hatinya Allahu Akbar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang keberapa? Ke-10. Sekarang apalagi syarat berikut yang disebutkan oleh ulama, bahwa dia mengucapkan takbiratul ihram di dalam salat itu setelah waktu masuk. Tapi kalau Allahu Akbarnya namanya zuhur masuk jam 12.10 atau 15, dia takbiratul ihramnya letaknya di 12.13 umpamanya, belum masuk waktu dia sudah takbiratul ihram. Sekalipun nanti setelah dia takbiratul ihram waktu sudah masuk, maka takbiratul ihramnya di luar waktu tadi itu tidak sah. Maka kata ulama Syafi'iyah harus dan wajib takbiratul ihram itu didatangkan setelah masuknya waktu. Kemudian yang ke-12, takbiratul ihram itu harus dia ucapkan wajib dia sedang menghadap kiblat. Nah, maka jangan sedang membelakangi kiblat juga. Kalau seandainya selama
tidak gugur baginya menghadap kiblat. Karena ada orang, Bapak Ibu sekalian, kita sudah terdahulu kajian kita, siapa saja orang-orang yang gugur baginya menghadap kiblat karena ada uzur. Nah, kalau ada uzur, dia tidak wajib menghadap kiblat karena uzurnya, maka dia tidak ada masalah. Melafazkan takbiratul ihram dalam salatnya sedang tidak menghadap kiblat. Ini sudah terdahulu pembahasannya dalam masalah menghadap kiblat, yaitu sah salat. Kemudian yang ke-13, kalau dia makmum maka wajib takbiratul ihramnya. Berarti takbiratul ihram ini wajib bagi makmum, wajib bagi imam, sama-sama. Dengan bilang nanti, nah kan saya sudah ada imam, saya tidak perlu takbiratul ihram. Nah, makmum pun wajib dia mengucapkan takbiratul ihram. Cuman takbiratul ihram makmum harus dia melafazkan takbiratul ihramnya setelah takbiratul imam. Jangan mendahului imam. Imam belum takbiratul ihram dia sudah. Maka siapa makmum yang bertakbiratul ihram sebelum imam, maka tak sah solat makmum itu. Oleh karena itu dia batalkan takbiratul ihram itu, dia ulang kembali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia seandainya ikut imam, kalau sama-sama bagaimana Pak Ustaz? Bapak Ibu saya rata-rata sama-sama saya lihat. Imam takbir, kita sama-sama takbir. Kalau sama-sama Bapak Ibu takbiratul ihram bersamaan dengan imam, imam mengatakan Allahu Akbar, Bapak Ibu Allahu Akbar, sama-sama. Maka kata ulama, lihat selesainya. Kalau Bapak takbiratul ihram Bapak selesai sebelum imam, tak sah. Karena imam kadang panjangkan Allahu Akbar, kata imam, Bapak Allahu Akbar. Imam belum selesai dia sudah selesai. Maka berarti dia lebih dahulu dari imam. Maka yang seperti ini tak sah takbiratul ihram, tak sah salatnya. Nah, maka kapan baru sah? Sebagai ulama juga gitu kan. Begitu juga kalau sama-sama selesainya, tak boleh. Kenapa? Wajib dia terakhir. Maka tak boleh sama dan tak boleh mendahului. Tapi kalau dia memulai sama, tapi makmum lebih terakhir dari imam selesainya, maka itu tak ada masalah. Itu begitu itu ya. Tapi tentu yang amannya selesai imam Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar, kita iringi langsung. Karena Rasulullah mengatakan apabila imam bertakbir, bertakbirlah kamu. Artinya mengiringi setelah imam itu, maksudnya bukan bersamaan. Bapak Ibu, rukun qauliyah yang kita ataupun apa yang boleh di dalam amalan sholat kita bersamaan dengan imam kan cuma satu kemarin. Apa itu? Seluruh amalan sholat bagi makmum harus melakukannya setelah imam. Tidak boleh bersamaan dengan imam, apalagi mendahului imam. Kecuali satu yang boleh bersamaan. Kalau yang mendahului tak ada satu pun yang boleh. Tapi kalau yang bersamaan hanya satu, yaitu lafaz amin setelah Fatihah. Nah, itu kalau bisa usahakan bersamaan dengan imam. Itu cuma. Yang lain-lain tidak boleh. Harus setelah imam. Nah, itu Bapak Ibu kajiannya. Ini kita sudah tahu berarti syarat ke-13 takbiratul ihramnya setelah takbiratul imam. Yang ke-14
bahwa Bapak Ibu sekalian di sini dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, jadi mereka menjelaskan 14 ini ke-15 sebetulnya, ini bukan ke-14 karena yang ke-14 nya itu dibahas tentang menambah lafaz ataupun alif lam pada Allahul Akbar. Jadi terakhir bahwa dia takbiratul ihram di tempat yang mana dia sah di situ qiraah, yaitu membaca. Membaca ini Bapak Ibu sekalian yaitu qiraatul Fatihah atau qiraatul ayat. Dan ini nanti ada dibahas nanti di dalam syarat-syarat qiraah, yaitu qiraatul Fatihah. Insyaallah nanti ada pada rukun kita bahas masalah ini. Di rukun Bapak Ibu baca Fatihah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Hanafiyah, ini keberbedaan mazhab ini, mensyaratkan sahnya takbiratul ihram itu 20 syarat. 20 syarat. Nah, jadi lebih banyak Bapak Ibu sekalian yang bertemu dengan Syafi'iyah. Kalau kita apakan dengan cepat, kata Syafi'iyah, Hanafiyah mensyaratkan syarat sah takbiratul ihram pertama sudah masuk waktu. Apabila takbiratul ihram sebelum masuk waktu batal sholatnya, berarti sah, sama dengan Syafi'iyah. Yang kedua, bahwa masuk waktu itu harus yakin. Karena kan ada orang ragu, udah masuk itu karena dihantam saja. Nah, kalau dia masih ragu, tidak juga sah. Minimal kuat sangkanya bahwa waktu sudah masuk. Nah, ini sah. Kalau dia ragu masuk waktu, maka juga tidak sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, disyaratkan pula oleh Hanafiyah bahwa auratnya tertutup dalam kondisi tertutup. Kenapa Syafi'iyah tidak membahas ini? Karena ini sudah dibahas Syafi'iyah dalam syarat sah salat. Nah, karena mereka mengatakan takbiratul ihram itu sudah rukun salat. Berarti Syafi'iyah, Hanafiyah di sini sama. Cuma Hanafiyah karena mereka mengatakan takbiratul ihram itu syarat sah salat, sama dengan menutup aurat. Berarti apa? Tidak sah takbiratul ihram kecuali setelah menutup aurat. Pembicaraan ini dalam Syafi'iyah tidak ada. Kenapa? Karena sudah mesti. Karena itu sudah rukun salat. Mungkin. Nah, tapi di sini mereka mengatakan kalau seandainya dia bertakbiratul ihram, auratnya terbuka, setelah dia takbiratul ihram baru ditutupnya, salatnya tidak sah. Kemudian juga begini, mereka menambah syarat yang lain. Tapi ini Syafi'iyah tidak ada syarat ini karena ini sudah terdahulu, karena sudah rukun. Bahwa dia mendatangkan takbiratul ihram itu setelah suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga suci dari najis. Kenapa ada ini dalam Hanafiyah? Karena masalahnya mereka mengatakan takbiratul ihram itu syarat sah. Sekarang dalam syarat sah salat bagaimana susunannya? Ada tertibnya. Kan ada syarat sah salat suci. Nah, berarti mereka mengatakan menghadap kiblat. Setelah itu apa? Menutup aurat. Takbiratul ihram, niat. Nah, bolehkah takbiratul ihram sebelum menutup aurat? Nah, itu maka tak boleh, katanya harus menutup aurat dulu. Bolehkah takbiratul ihram sebelum berwudu? Ini takbiratul ihram dulu baru berwudu. Itu maksud. Karena takbiratul ihram posisinya sama dengan berwudu, yaitu sama-sama syarat sah. Oleh karena itu mereka ada penekanan di sini bahwa harus takbiratul ihram itu setelah bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dan jadi kan Bapak bingung, kok apa ini Hanafiyah, kok ada pula syarat? Kenapa mereka menganggap takbiratul ihram itu syarat sah, bukan rukun sholat? Itu jadi besar. Maka ada pembahasan ini. Nah, kemudian
dia mendatangkan takbiratul ihram itu yang kelima sedang berdiri, berarti sama dengan Syafi'iyah. Yang keenam, bahwa dia mendatangkan takbiratul ihram itu setelah niat. Berarti niat itu juga syarat sah oleh mereka. Maka mana yang dahulu niat dengan takbiratul ihram menurut Hanafi? Dulu niat baru takbiratul ihram. Bapak Ibu, kena waktu yang batasi kita, insyaallah kita sambung nanti syarat-syarat yang diungkapkan oleh Hanafi 20 kita nanti baca secara cepat, dan bagaimana pula nanti menurut pandangan Maliki dan Hambali. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.